Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan semuanya dalam pembelajaran ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, semoga saja apa yang Besti sampaikan bisa diterima oleh anak-anakku semua dan kita sama-sama belajar untuk bisa menyelesaikan kompetensi yang ditentukan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Nah, belajar tentang apa? Belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan, sekarang Besti tanya, siapa yang tahu apa perkembangbiakan itu? Ya, benar sekali. Dulu mungkin waktu di kelas 3 kita sudah pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak itu apa? Ya, berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai dengan induknya. Nah, jadi intinya manusia juga berkembang biak. Manusia punya anak, nah itu juga berkembang biak. Nah, dalam perkembangbiakan itu ada dua, yaitu bisa secara generatif dan bisa secara vegetatif. Nah, secara generatif itu apa? Dengan cara kawin, dan vegetatif itu dengan cara tidak kawin. Nah, itu seperti apa? Kita bahas bersama-sama. Nah, perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu adalah perkembangbiakan ini melalui proses penyerbukan ataupun pembuahan. Ini yang terjadi di tumbuhan karena kita membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke. Nah, berbeda dengan perkembangbiakan vegetatif. Kalau perkembangbiakan vegetatif tidak dengan proses perkawinan atau tidak dengan proses kawin, jadi tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif ini ada dua cara. Ada secara alami dan ada secara buatan. Nah, yang alami itu yang seperti apa? Yang buatan itu seperti apa? Kita bahas bersama-sama. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah tanpa bantuan manusia. Jadi secara alami, secara otomatis bisa dilakukan sendiri. Bisa jadi tumbuhan dengan bantuan hewan langsung jadi sendiri. Nah, kalau untuk yang buatan jadi dengan bantuan manusia. Besok akan kita bahas. Oke, nah sekarang penyerbukan itu terjadi saat serbuk sari. Ya, jadi untuk bagian-bagian sebelum kita bahas tentang penyerbukan, nah kalian harus hafal tentang bagian-bagian bunga karena dalam bunga ini nanti akan terjadi proses penyerbukan. Nah, jadi di dalam bunga bisa dilihat dalam bunga itu terdapat beberapa bagian. Yang paling bagus, yang indah yang bisa kita lihat itu adalah mahkota bunga. Nah, terus biasanya di tengah-tengah yang seperti benang itu yang bernama tangkai sari, dan tangkai sari di atasnya ada belendungnya itu yang namanya kelapa sari. Nah, di sampingnya ada yang lebih besar itu yang namanya ada putik. Nah, putik itu terdiri dari apa? Ada tangkai putik dan ada kepala putik. Di bagian bawah bunga bisa dilihat di gambar ya, bisa jadi gambar. Di bawahnya itu ada kelopak bunga. Nah, di bawahnya lagi ada dasar bunga, dan yang paling bawah yang bisa kita pegang itu adalah tangkai bunga. Nah, di dalam kelopak bunga itu terdapat bakal biji yang nantinya itu akan menjadi buah. Nah, jadi setelah proses penyerbukan nanti akan ada proses pembuahan. Itu ya, ya. Oke, ya dilanjutkan. Jadi proses penyerbukan itu seperti apa? Nah, di dalam bunga itu yang ada kepala putih dan ada benang sari. Nah,
penyerbukan itu terjadi saat apa? Serbuk sari jatuh kepada kepala putik. Nah, di sini serbuk sari itu sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dan kepala putik sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Nah, penyerbukan terdiri dari 4 jenis berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Bisa dilihat di gambar ya, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu seperti apa, Bu? Penyerbukan sendiri itu yang bagaimana, Bu? Nah, sekarang coba kalian amati gambar di samping. Sudah? Ya. Bisa kalian simpulkan penyerbukan sendiri itu seperti apa? Ya, benar sekali ya. Penyerbukan sendiri itu adalah yang dilakukan sendiri karena sendiri ya, tapi nggak seperti itu ya. Penyerbukan sendiri adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, jadi dalam satu bunga, jika serbuk sari jatuh ke kepala putik, nah itu yang namanya penyerbukan sendiri. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Bedanya apa? Coba diamati gambarnya. Perbedaannya apa? Diamati gambarnya. Oke. Nah, di situ ada 2 bunga ya, ada 2 bunga tapi masih dalam satu tanaman. Jadi bunganya sampingan atau seperti rumahmu, seperti rumahnya siapa yang tetanggaan? Mungkin misalnya rumahnya Adani dengan rumahnya Ahsan. Nah, bersampingan. Nah, itu adalah yang disebut tetangga. Jadi begitu juga dengan bunga ini. Jika bunganya bersampingan dalam satu pohon, bisa terjadi penyerbukan. Nah, itu adalah penyerbukan tetangga. Prosesnya seperti apa, Bu? Nah, prosesnya jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga yang ini, yang satunya ini, nah jatuh ke tanaman yang sampingnya. Nah, itu yang disebut sebagai penyerbukan tetangga. Paham ya? Bedanya apa antara penyerbukan sendiri dan tetangga? Itu masih ada 2 lagi jenisnya. Jenis yang satunya, yang berikutnya adalah penyerbukan silang. Bisa diamati gambarnya? Seperti ini gambarnya. Ada yang sudah menemukan? Ya, benar sekali, Nak. Jadi, jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga lain, dari tanaman yang berbeda tapi dalam satu jenis. Nah, dalam penyerbukan silang itu berarti ada 2 bunga yang berbeda dengan 2 pohon. Contohnya, di sini ada bunga mawar putih, di sini ada bunga mawar merah. Nah, di situ terjadi penyerbukan. Nah, saling menggok ke sini, ini mencolok ke sini. Nah, itu disebut penyerbukan silang. Oke? Yang terakhir adalah penyerbukan basta. Nah, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain, berbeda tanaman dan berbeda jenisnya. Bisa jadi bunga melati dengan bunga mawar, tetapi dalam satu famili, satu famili mereka. Nah, itu terjadi penyerbukan. Nah, itu ada 4 jenis. Apa saja, Nak? Coba sebutkan. Yang pertama, ya benar, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang terakhir adalah penyerbukan basta. Oke, nah yuk sekarang kita lanjutkan. Setelah proses penyerbukan itu tadi, ya setelah proses penyerbukan ada beberapa proses di dalamnya. Apa saja prosesnya, Bu? Yang pertama, pada serbuk sari tumbuhan, bulu serbuk sari yang menuju ke bakal biji, ke ruang bakal biji, dan serbuk sari masuk pada ruang bakal biji. Jadi serbuk sari masuk ke ruangan bakal biji. Nah, di dalam ruang bakal biji tadi terjadi proses pembuahan. Nah, apa itu pembuahan, Bu? Nah, seperti kalian pernah makan mangga. Prosesnya seperti apa? Ya, seperti yang kita amati. Loh, Bu, emang pohon mangga punya bunga? Ada, Nak. Jadi buah itu berasal pertama kali dari bunga. Jadi dengan proses penyerbukan akhirnya terjadi proses pembuahan. Yang terjadi akhirnya terdapat mangga yang enak sekali kita makan. Seperti itu ya. Nah, jadi pembuahan itu apa? Pembuahan adalah peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Nah,
bulan. Nah, hasil dari pembuahan itu disebut zigot. Nah, zigot ya. Zigot itu berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah berkembang menjadi daging buah. Akhirnya didapatkan mangga yang enak sekali kita makan. Nah, pada lembaga yang berada pada biji itu yang merupakan calon tumbuhan baru. Jadi isinya nak. Jadi dalam mangga itu ada isinya. Nah, isinya nanti kita tanam, kita sirami, yang akhirnya kita akan mendapatkan pohon mangga yang lainnya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Ya, jika bisa kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita membahas setelah generatif selesai, kita bahas tentang proses perkembangbiakan vegetatif. Nah, seperti yang awal tadi sudah kita katakan, jadi perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, yang alami dan ada yang buatan. Ada yang tanpa bantuan manusia dan dengan bantuan manusia. Nah, sekarang contoh perkembangbiakan alami apa saja? Bisa jadi tunas. Ada yang tahu tunas contohnya apa? Contohnya adalah pisang. Nah, tunas itu apa? Tunas itu adalah bagian batang atau tumbuh di sampingnya batang. Jadi muncul di sampingnya batang. Di sini ada pohon pisang yang besar, sampingnya muncul. Nah, itu adalah tunas. Bisa dilihat siapa yang rumahnya punya pohon pisang, bisa dilihat. Itu yang namanya tunas. Bisa jadi sosok bebek. Susah mungkin ya sekarang kita cari sosok bebek. Jadi itu seperti daun. Nah, daun itu jika kita tanam itu dia akan tumbuh tunas lagi. Nah, itu buahnya mudah sekali tumbuhnya itu sosok bebek. Nah, yang selanjutnya adalah umbi lapis. Ada yang tahu umbi lapis? Nah, contohnya apa umbi lapis? Yaitu bawang merah. Jadinya berlapis-lapis. Jadi buahnya berlapis-lapis. Nah, jadi umbi lapis itu sebenarnya apa? Menjadi bagian pelepah daun yang bergaris-garis. Contohnya bisa bawang merah, bawang bombay, bawang India. Pokoknya itu bawang-bawangan itu merupakan contoh umbi lapis. Yang selanjutnya adalah umbi batang. Jadi batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi. Bisa dibayangkan? Contohnya apa coba? Oke, benar sekali. Contohnya adalah kentang. Jadi kentang itu adalah bagian batang yang menggembung, pucuk yang gembung akhirnya jadi sebuah kentang yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah umbi akar. Nah, sama seperti batang tadi ya. Jadi umbi akar berarti apa? Akar yang membesar berisi cadangan makanan menjadi sebuah bisa dikatakan buah. Apa contohnya nak? Ya, benar sekali. Singkong, wortel. Nah, itu adalah contoh umbi akar. Next, selanjutnya kita bicara tentang rhizoma. Nah, mungkin ini adalah kata yang mungkin kalian belum pernah dengar atau mungkin sudah pernah dengar tapi belum tahu rhizoma itu apa. Nah, rhizoma itu adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Contohnya, coba kalian ke dapur, terus lihat jahe ada, ibu pasti punya. Ada kunyit. Nah, itu adalah contoh dari rhizoma. Jika kalian pengen mengetahui bisa googling. Nah, bisa googling, bisa cari di Google. Kalau kurang puas bisa minta kunyit apa jahenya ibu, silahkan ditanam. Nah, nanti kalian akan tahu prosesnya seperti apa rhizoma itu. Paham kira nggih? Oke, lanjut. Yang terakhir adalah stolon. Stolon itu apa? Jika tadi batang yang tumbuh, kalau rhizoma tumbuh di dalam tanah, kalau stolon ini batang yang menjalar tapi tumbuhnya di permukaan tanah, tidak masuk di dalam tanah, tapi hanya di permukaannya saja. Contohnya apa? Tahu stroberi? Pernah lihat pohon stroberi? Nah, itu adalah contoh dari stolon. Nah, itu adalah contoh dari perkembangbiakan alami. Sekarang kita bahas tentang
yang dengan bantuan manusia ataupun yang dibuat oleh manusia, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama adalah mencangkok. Mungkin kalian sudah pernah lihat bapaknya atau mungkin tetangganya yang mencangkok pohon, atau pernah itu di MI ada pohon kelengkeng, ada gembungnya. Nah, itu adalah contoh dari mencangkok. Nah, mencangkok itu apa? Dengan menumbuhkan akar pada bagian batang. Jadi batangnya dibulur-bulur itu biar tumbuh akar. Nah, kemudian setelah sudah tumbuh, setelah akarnya ada, baru dipisahkan dari tanaman induknya. Dia akan menjadi tanaman baru lagi. Nah, itu contohnya apa? Bisa jadi tumbuhan mangga, bisa jeruk, bisa jambu, bisa kelengkeng. Mau coba? Silahkan, di buku LKS ada. Silahkan, jika ingin mempraktekkan, silahkan dipraktekkan. Kalian akan mendapatkan tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah stek. Nah, stek ini apa bedanya dengan mencangkok? Jika stek ini jadi metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akar, bisa daun, bisa batang. Jika cangkok tadi adalah bagian batangnya, yang ini yang stek bisa akarnya, bisa daunnya, atau bisa batangnya. Nah, itu nanti tinggal dipotong terus diinjak nih. Nah, itu adalah stek. Contohnya apa? Bisa bunga sepatu, bisa tebu, bisa ketela pohon. Nah, yang di rumahnya mungkin ada ketela pohon, tinggal dipatahkan saja batangnya, encep nona. Nah, itu akan jadi tumbuh, nanti keluar akarnya, akhirnya menjadi tumbuhan baru lagi yang sifatnya juga sama dengan tumbuhan induknya. Oke, yang selanjutnya adalah menempel. Dibayangkan menempel itu sekolah, nemplok, nemplok. Menempel itu nemplok. Nah, menempel itu apa? Menempelkan mata tunas dari dua tanaman sejenis tapi berbeda sifat. Dua tanaman sejenis tapi berbeda sifat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggabungkan sifat-sifat unggul, sifat-sifat yang baik agar menghasilkan tumbuhan yang memiliki sifat unggul. Contohnya, Besti dulu pernah punya pohon mangga di depan rumah sebelum ditebang. Jadi yang sebelah sini bisa digabungkan antara pohon mangga gadung dengan pohon mangga madu. Nah, gadung itu kan biasanya rotok kecut ya. Kalau madu pasti legi, pasti manis. Nah, Besti pengen menghasilkan, mungkin yang buah dulu pengen menghasilkan buah yang besar karena madunya kecil, yang besar tapi juga manis. Akhirnya menggabungkan mangga gadung dengan mangga madu. Nah, itu akan menghasilkan buah yang besar dan manis, itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah merunduk. Bisa dibilang merunduk. Apa itu merunduk? Metode merundukkan batang ya atau cabang ke dalam tanah sehingga tumbuhnya akar. Dimasukkan ke dalam tanah hingga nantinya tumbuh akar. Nah, contohnya apa? Bisa jadi anggur, bisa jadi apel. Nah, untuk materi perkembangbiakan tumbuhan sudah selesai. Memang rodok banyak materinya, tapi materi IPA di kelas 6 ini boleh dilihat lebih mudah daripada kelas 5 ya. Jadi kalian tetap harus belajar, tetap harus semangat walaupun tidak bisa belajar secara langsung pasti. Nah, tugas kalian yang pertama, silahkan dicatat apa yang sudah Bu Esti sampaikan hari ini. Nah, nanti silahkan difoto dan dikirimkan ke Bu Esti paling lambat pukul 8 malam. Tugas yang kedua apa ya enaknya? Silahkan dikerjakan ayo berlatih di halaman 7 di LKS. Di situ ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Oke, tidak banyak tugas dari Bu Esti, yang pasti tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, berpikiran positif dan rajin belajar. Oke, cukup untuk hari ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.